everybody! So today I am going to attend my Sunday school. So before my Sunday school, I have taken a bath, wear nice clothes, and sit nicely in front of my computer. And I already have my Bible beside me to learn more about Jesus in my Sunday school. So come and join me in my Sunday school. Happy Sunday! Halo teman-teman semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Nggak berasa ya, hari ini udah seminggu dari minggu lalu kita beribadah bersama. Nah, hari ini kita ibadah online lagi nih bersama teman-teman dan lause-lause yang sudah mempersiapkan ibadah ini. Jadi teman-teman, kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan ingat ya, kita sama-sama berdoa untuk pandemi ini, COVID-19 ini cepat berakhir. Jadi kita bisa sama-sama datang ke gereja, beribadah bersama Lause dan teman-teman semua, oke? Happy Sunday and God bless, bye-bye! Halo Caca! Halo. Aduh, udah lama ya kita gak ketemu ya, Ca ya? Nah, hari ini kita pengen membahas sesuatu yang sangat menarik. Apa nih, Kak? Nah, hari ini tebak-tebak, apa sih yang kau lagi bawa sekarang nih? Apa ya? Kemarin apa kemarin? Kemarin Sulap, apa? sulap, Oh, iya, sulap, ya kan? Bener. Hari ini apa sih? Sekarang binatang. Atau bisa jadi. Ayam ya. Salah. Bisa dibawa ke kamar. Kura-kura, Mendekati. ikan. Iya, nah ikannya tuh seperti ini. Wah, ikan Bagus apa ya, Cak? tuh? Ini namanya ikan cupang tuh. Nah, tapi ada satu permasalahan nih, Cak. Kenapa nih? Ikan cupangnya tinggal di tempat yang sempit banget tuh. Oh iya Iya. sih, kasihan. Terus banyak pupnya tuh, kotor banget. Ih, jorok. Nah, ini dia makanya sekarang aku pengen pindahin ikan cupang ini ke tempat yang lebih besar lagi. Wah, iya harusnya ke sini. Ke sini ya. Nah, tapi gimana sih cara pindahin ke tempat ini? Caca tahu nggak? Gimana ya? Menurut Caca, apa yang bisa digunakan untuk kita pindahkan ikan ini? Apa ya? Nah, coba ya, di depan kita nih ada banyak nih. Contoh, ini bisa nggak nih, Ca? Aduh, itu mah kacamata buat mata kok. Nggak bisa ini, buat gini. Pindahin. Nggak bisa. Ini buat mata ini, Ca. Heeh. Udah pakai ya. Oh, Caca deh pakai deh. Nih. Tuh ya. Tuh, bagus nih. Tuh ya. Nah, aduh. Nah, ini bisa nggak nih, Ca, ini? Gak bisa, itu buat komputer. Ya ampun, berarti nggak bisa dong ini buat pindahin ikan ini. Gak bisa. Nggak bisa, Ca? Gak bisa. Oh, ini mungkin bisa nih berarti nih. Aduh, itu apa lagi? Itu mah buat nelpon. Buat telepon ya? Nggak bisa nih, Ca? Nggak Oh, bisa. satu lagi ada nih. Nah, ini bisa nggak, Ca? Nah, ini baru. Ini apa nih namanya? Ini namanya jaring. Jaring. Nah, tapi Ca, kita lihat nih di belakang kita kan pantai nih, ya kan? Di ujung ini ada pancingan nih, alat pancing. Oh iya. Bisa nggak alat pancing ini walaupun buat menangkap ikan, bisa nggak buat menangkap ikan ini pindahin ke tempat sini? Gak bisa, kegedean. Nggak bisa ya, kasihan ikannya ya. Masa ikannya dipancing, dipindahin ke sini, nggak bisa ya. Nah, makanya di hari ini kita pengen belajar dari Lause Manman bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan peran kita masing-masing Wow. sebagai orang Kristen. Oh. Contoh, misalkan Koko di gereja bermain drum. Iya. Berarti Tuhan memakai Koko untuk memuji Tuhan menggunakan alat musik, Oh drum. iya, bener. Nah, kalau Caca bisa apa? Bisa nyanyi. Nah, berarti Tuhan ingin memakai Caca untuk memuji Tuhan melalui suara Caca. Bener, iya. Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya Lause Manman, yang Lause Manman bakal bahas dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Oh iya. Koko bakal pindahin dulu nih ikannya nih, biar teman-teman bisa lihat ya. Mana Sebenarnya pindahin? berguna nggak sih ini? Kita tes ya. Iya, Tes coba. ya, coba ya. Nih kita tangkap nih ikannya. Tangkap, Pelan-pelan, oke. Oke. Tangkap. Ini sedang Ya, kabur. berlari. Oke, aduh. Aduh. Oke. Kita tangkap, masuk aja. Oke. Sudah masuk ya, Cah ya? Udah masuk ya? Berarti berhasil nggak nih? Iya, Berhasil ya berarti ya. Tuh ketangkap ya dia ya. Masuk ya. Airnya bersih ya. Oke, berarti berhasil ya. Oke, kita lanjut ke Lause Manman. Bye bye. Adik-adik, Caca, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Caca tahu? Dari mana? Dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Oh, oke.
Nah, pada masa itu, setiap hari jumlah jemaat di gereja di Yerusalem bertambah banyak. Murid-muridnya juga bertambah banyak loh, Ca. Nah, pada waktu itu ada di gereja wanita yang suaminya meninggal. Itu disebut namanya janda. Janda. Nah, suaminya sudah tidak ada lagi. Berarti papa dari anaknya Oh iya, udah sudah meninggal. Nah, janda-janda ini mereka tidak mempunyai uang untuk membeli makanan. Mereka miskin. Gereja wajib memelihara orang miskin tersebut. Tetapi mereka tidak mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan. Orang miskin itu memerlukan sangat banyak kebutuhan. Nah, murid Tuhan Yesus tidak bisa memenuhi kebutuhan yang sangat banyak itu. Wah, iya berarti murid-murid Tuhan Yesus butuh bantuan untuk membagikan makanan kepada orang miskin itu, butuh banyak. Iya, butuh banyak sekali kebutuhannya. Petrus, Yohanes, Ya. dan pemimpin gereja Iya. meminta untuk jemaat berkumpul bersama. Wah, buat apa Lause? Kita dengarkan ya pertemuannya. Oke, Yuk. coba dengar. Kami sibuk berkhotbah dan mengajarkan firman Allah. Tidaklah benar jika kami berhenti mengajar, berkhotbah, dan berdoa. Jadi pilihlah 7 orang dari antara kalian untuk melayani janda-janda dan memastikan mereka mendapatkan makanan bagian mereka. Pilihlah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus dan kami akan menghargai dan mengkhususkan mereka untuk tugas itu dan kami dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Mereka mau memilih 7 orang yang penuh dengan Roh Kudus dan hikmat. Tugasnya adalah membantu janda-janda yang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Wah, iya. Itu mereka didoakan dan diutus untuk melakukan tugasnya dengan baik. Ya, benar. Siapa yang terpilih? Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timor, Parmenas, dan Nikolaus. Oke Caca, adik-adik, sekarang kita ada 7 orang yang terpilih. Kita hitung bersama-sama ya. Oke, Yuk. coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada? Wah, ada 7 orang. 7 orang ini berdiri di hadapan Petrus dan Yohanes dan pada pemimpin gereja lainnya. Mereka mendoakan dan menumpangkan tangan ke atas mereka Ya, untuk menunjukkan bahwa Allah telah memberikan pekerjaan khusus kepada mereka. Ketujuh orang itu melakukan apa yang Allah tugaskan kepada mereka, yaitu menyediakan makanan untuk janda-janda yang kelaparan dan juga pada orang-orang miskin. Mereka memperhatikan dengan sangat baik. Allah memberikan Petrus, Yohanes pekerjaan untuk mengajarkan firman Tuhan. Allah memberikan kepada 7 orang itu pekerjaan untuk memperhatikan janda-janda miskin. Sehingga firman Tuhan tersebar, Wah, iya. semakin tersebar, Caca. Jumlah murid juga makin bertambah banyak. Dan juga banyak orang yang percaya akan Tuhan Yesus. Mm-mm. Nah,
adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini Lause akan buat kuis. Nah, Ayo. jawab pertanyaan ya adik-adik. Oke, Caca, siap? Siap. Bagaimana cara Petrus, Yohanes, dan murid-murid lain melayani gereja? Dengan berkhotbah, mengajarkan firman Tuhan, dan berdoa. Pekerjaan apa yang belum dapat dikerjakan di gereja? Janda-janda tidak mendapatkan makanan. Apa yang dilakukan oleh ketujuh orang yang terpilih itu? Membagikan makanan kepada janda-janda dan melayani orang-orang miskin. Mengapa itu baik kalau orang-orang semua melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Allah? Karena semua orang menjadi senang dan tidak ada yang diabaikan. Adik-adik, Allah memakai kita melayani Tuhan secara berbeda-beda kepada teman-teman kita, kepada orang lain, atau lebih tua dari kita. Betul. Kalau kita di sekolah bisa melayani teman dengan membantu mereka yang kesusahan sama pelajaran, yang nggak Ya. bisa ngerjain, tapi nggak boleh nyontek ya Lause ya. Benar, Nggak boleh kasih Caca. jawaban juga gitu. Itu anak pelajar yang baik. Nah, kalau kita di rumah, kita sebagai anak-anak dari orang tua kita, dari mama papa kita. Nah, kita melayani Tuhan di rumah bagaimana caranya? Misalnya, sehabis makan, kita mencuci piring, Iya. membantu orang tua di rumah, ya kan? Kalau kita di gereja bagaimana, Kalau di Caca? gereja kita bisa memimpin pujian Ya. dan menjalankan kolekta atau persembahan. Nah, kalau itu sudah offline ya. Mm. Nah, kita berdoa, nanti kita cepat-cepat offline dan kita bertemu dan beribadah di Di gereja. gereja. Kita melayani Tuhan di gereja. Nah, itu semua yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan Kita tidak bisa melakukan pelayanan dengan berbagai cara. Adik-adik di Ya. rumah dan Caca, kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau melayani Tuhan seperti 7 orang yang terpilih. Biarlah kami Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Bila kami di rumah, kami boleh membantu orang tua. Bila kami di sekolah, kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik dan menjadi saksi Tuhan. Bila kami di gereja kami, biarlah kami mengambil pelayanan kami. Misalkan kami boleh memimpin puji-pujian atau menjalankan kolektor. Tuhan Yesus pakai setiap kami menjadi pelayan Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Biarlah meskipun kami masih kecil, biarlah Tuhan pakai untuk menjadi pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Galatia 5 ayat 13b. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13b. Layanilah seorang akan
Allah kasih. Oke adik-adik, Caca. Dadah. Kita sudah sekolah minggu, Yeay. kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan Firman firman Tuhan. Sampai jumpa Minggu minggu depan. depan. Dadah. Tuhan memberkati. Terima kasih Mama. Sudah Sudah menjaga saya menjaga saya waktu satu sakit. sakit. Ya, terima kasih Mama sudah masak buat aku makan. I love you. Love you Mama. Makasih Mama sungguh masakan for kita. Kita sayang sekali Pak Mama. 谢谢你妈妈生下我，我爱妈妈。Amida Oma, aku udah gede, aku udah dilewatin. Sarang ya Oma. Mami, terima kasih udah jagain kita waktu kita sakit, terus waktu kita takut, terus udah bantuin kita belajar. I love you Mami. Terima kasih Mami sudah jagain Tata waktu Tata sakit. I love you Mami. Halo Mama, Happy Mother's Day ya Ma. Terima kasih sudah membimbing Dera dari kecil sampai besar. Sudah membimbing Dera belajar firman Tuhan, memberi petunjuk kepada Dera waktu ngerjain PR. Sudah memasakkan makanan yang enak-enak buat Dera setiap hari. Mama memang luar biasa. Dera sayang Mama. Happy Mother's Day Mama. I love you. Kasih Mama udah membesarkan saya.
I love you, Mama. Terima kasih Mama yang sudah melahirkan saya. I love you Mama.